Sekarang kita akan lakukan pemeriksaan nervus cranialis. Kita mulai dengan pemeriksaan nervus 1. Untuk pemeriksaan nervus 1, kita menggunakan beberapa bahan-bahan di sini, yaitu tembakau, kopi, dan teh yang akan diperiksakan kepada pasien melalui saraf pembau. Oke Bapak, sekarang matanya ditutup. Matanya ditutup ya. Kemudian boleh saya minta hidungnya ditutup sebelah Pak dengan tangannya. Nah, kita akan memeriksakan satu persatu bahan yang kita siapkan tadi dengan memeriksakan seperti ini dari lateral ke medial. Kita minta pasien untuk menyebutkan bau apa yang tercium. Tembakau. Kita boleh ganti Bau kopi. Oke, kita pindah ke sisi sebelahnya dengan cara yang sama. Bau kopi. Oke, baik. Apakah sudah? Apakah Bapak merasakan bau yang sama di kedua hidung Bapak? Ya, sama. Oke. Interpretasinya adalah jika pasien merasa kurang merasakan bau, maka disebut hiposmia. Jika normal, normosmia, ya. Jika terlalu merasakan bau, disebut dengan hiperosmia. Adapun gangguan-gangguan seperti kakosmia juga bisa terjadi pada pasien, yaitu merasakan bau yang busuk yang tidak sesuai dengan apa yang diciumkan atau apa yang ada di sekitar pasien. Selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 2 atau nervus opticus. Di sini terdiri dari pemeriksaan ketajaman penglihatan, kemudian tes konfrontasi, serta refleks cahaya. Untuk ketajaman penglihatan, pasien diminta berdiri dengan jarak kurang lebih 3 meter. Kemudian kita minta pasien untuk menghitung atau melihat angka yang kita sampaikan. 1, 5, 3. Jika pasien mampu menyebutkan angka yang kita berikan kepada pasien, maka visusnya 3/60. Jika pasien tidak mampu menyebutkan angka-angka yang kita berikan, maka boleh dengan lambaian tangan. Apakah pasien bisa melihat? Jika dengan lambaian tangan bisa melihat, maka visus 1/60. Tapi dengan lambaian tangan juga pasien tidak bisa melihat, maka kita menggunakan senter. Nah, senter ini pasien harus membedakan senternya gelap atau terang. Jadi mati atau senternya nyala. Jika pasien bisa membedakan antara gelap dan terang, maka visusnya tak terhingga. Berikutnya adalah pemeriksaan refleks cahaya. Kita menggunakan pen light. Jadi untuk refleks cahaya ada 2, refleks cahaya langsung dan tidak langsung, di mana refleks cahaya langsung ini langsung oleh nervus 2, nervus opticus, sementara refleks cahaya tidak langsung diinervasi oleh nervus 3, ya. Jadi pasien kita senterkan dari lateral ke medial seperti ini. Dan sambil kita memperhatikan pupil pada mata yang sebelahnya. Jadi pada refleks cahaya langsung tampak pupil akan mengalami miosis, dan demikian juga pada mata kontralateral. Tes konfrontasi, pada pemeriksaan ini posisi mata pemeriksa dan pasien itu sejajar, ya. Kalau kita menginginkan memeriksa mata kiri pasien, maka mata kanannya akan ditutup dan mata pemeriksa yang sebelah kiri akan ditutup. Coba Bapak tutup mata kanan, ya, oke. Saya juga menutup mata kanan.
Nanti kita akan berusaha untuk melihat objek yang sama. Saya ambil pulpen ya. Nah, seperti ini. Apakah Bapak melihat? Jangan menggerakkan bola mata. Jadi kita hanya ada di satu bidang. Lihat apakah Bapak melihat objek ini, pulpen ini, lihat ya. Oke, terus kita terus sampai ke tengah, sampai objeknya benar-benar terlihat. Ya. Kemudian dari atas, apakah Bapak melihat objek ini? Lihat. 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 Oke, sampai pemeriksa dan pasien juga melihat. Demikian juga dari bawah, bisa melihat ini. Lihat. Ya. Kemudian kita naikkan sampai mendapatkan posisi yang tepat di mana pasien bisa melihat. Pasien kita saat ini normal. Demikian juga pada mata sebelahnya, jika ingin diperiksa maka kita akan menutup mata sebelah kiri. Coba. Ya. Pemeriksaan yang seperti tadi kita ulang dengan menggunakan mata sebelah. Pemeriksaan nervus 3, 4, dan 6 ini untuk menilai pergerakan bola mata. Pasien kita minta untuk mengikuti arah objek yang kita berikan, dalam hal ini boleh jari ya. Kita fiksasi kepala seperti ini. Bapak lihat ini ya, pastikan posisinya tidak terlalu dekat agar pasien tidak merasa pusing atau melihat double. Ini bagus ya Pak, bisa lihat ya. Tolong ikuti tangan saya ya. Kita perhatikan pergerakan bola mata ke arah kiri. Perhatikan sudah sampai di ujung. Kemudian kita kembalikan. Kemudian dari arah sini perhatikan apakah ada deviasi atau adakah melihat double? Tidak ada ya. Oke, kita kembalikan. Kemudian kita naikkan ke atas, perhatikan arah gerak bola mata. Bapak melihat double? Tidak ya, kita balik lagi. Kemudian kita menilai nervus 4, perhatikan apakah melihat double? Tidak. Ini untuk nervus 4 kanan ya. Kemudian kita kembalikan. Ini apakah ada double? Tidak. Bisa melihat dengan jelas? Jelas dok. Oke, kita kembalikan. Oke. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan nervus 7, nervus facialis. Di sini kita akan menilai otot-otot wajah pasien. Baik, Bapak bisa angkat alisnya. Ya, kita lihat musculus frontalis, simetris. Sekarang Bapak coba tutup mata yang erat. Yang erat Pak ya. Kita berusaha buka. Pada pasien ini kuat ya, tidak bisa terbuka. Pasiennya cukup kuat menutup mata. Oke, sekarang Bapak bolehkah tersenyum? Perlihatkan gigi. Oke, kita perhatikan sulcus nasolabialisnya simetris. Mulut atau sudut bibir tidak terlihat mencong. Oke, pada pasien ini nervus facialisnya normal. Pada nervus 7 juga kita akan memeriksa fungsi pengecapan. Jadi di sini kita siapkan larutan kina yang pahit, kemudian gula untuk sensasi rasa manis, garam, asin, dan asam ya, untuk kita teskan pada lidah pasien. Setelah kita menjelaskan tata cara pemeriksaan kepada pasien, kita minta pasien menjulurkan lidah, kemudian dengan tutup mata kita akan bersihkan lidahnya. Coba tutup mata Pak, julurkan lidahnya. Nah, pasien akan kita bersihkan lidahnya. Setelah bersih, kering, kita akan teteskan satu tetes dari larutan yang kita siapkan. Seperti ini. Kemudian tanpa memasukkan lidah ke dalam mulut, pasien diminta untuk merasakan sensasi rasa apa yang dirasakan oleh pasien. Sekarang Bapak buka mata, jangan dimasukkan lidahnya. Bapak tunjuk rasa apa yang Bapak rasakan. Ya. Jadi Bapak merasakan manis ya. Berikutnya adalah pemeriksaan nervus 8. Pemeriksaan ini
dilakukan untuk memeriksa fungsi pendengaran. Jadi bisa kita lakukan dengan tes bisik, atau yang sederhana mungkin bisa kita lakukan seperti ini. Bapak tutup mata, kita jentikan jari-jari di depan telinga pasien, dan kita minta pasien untuk mengatakan apakah mendengarkan sesuatu, Dengar. apakah suaranya sama atau lebih besar di sebelah kiri atau kanan. Sama dok. Sama. Oke. Jika ada gangguan, biasanya kita melanjutkan dengan pemeriksaan garpu tala, tes Weber, Rine atau swabah. Selanjutnya untuk nervus 9 atau glossopharyngeus, kita akan melihat faring pasien, kita akan lihat uvula, dan kita akan lihat refleks muntah. Alat yang kita gunakan adalah spatel ya. Kita minta pasien untuk membuka mulut, kemudian julurkan lidah, buka mulut lebih lebar. Kita akan lihat apakah uvula simetris, ya. Kemudian kita coba berikan, perhatikan. Sekarang coba bilang panjang. Oke. Kita akan melihat, oke, sudah. Apakah uvula terangkat simetris. Untuk pemeriksaan nervus 11 atau aksesorius, kita minta pasien untuk mengangkat bahu, dan kita akan lakukan penahanan. Jadi kita akan menilai kekuatan dari musculus trapezius pada pasien. Berikutnya adalah penilaian kekuatan otot musculus sternocleidomastoideus. Pasien diminta untuk menghadap ke sana, dan kita tahan dari sini, dan sebaliknya pasien menghadap ke sini dan kita tahan, ya, untuk menilai kekuatan otot sternocleidomastoideus. Pemeriksaan nervus 12, kita akan menilai apakah ada deviasi pada lidah, apakah ada fasikulasi pada lidah, dan apakah ada atrofi pada lidah. Bapak coba julurkan lidahnya, ya. Kita akan nilai fasikulasi, atrofi, atau deviasi. Pada pasien ini tidak ada atrofi, tidak ada fasikulasi, dan tidak ada deviasi. Berikutnya kita minta pasien untuk mengucapkan kata yang memiliki huruf R untuk menilai ada dysarthri atau tidak. Bapak coba ucapkan ular lari lurus. Ular lari lurus. Oke. Tidak ada gangguan ya. Untuk tes koordinasi, kita akan melakukan tes Romberg, ya. Pasien diminta berdiri tegak seperti ini, kaki rapat. Kemudian pasien diminta berdiri selama kurang lebih 30 detik dengan posisi mata terbuka. Kita akan memperhatikan apakah ada pasien oleng atau jatuh ke salah satu sisi. Sebaiknya pemeriksa berada di belakang. Jika pasien bisa melaksanakan tes ini, kemudian pasien diminta tutup mata, melanjutkan berdiri tegak, kemudian kita perhatikan apakah ada oleng atau pasien cenderung jatuh ke salah satu sisi. Berikutnya tandem walking, pasien kita minta untuk berjalan lurus dengan tumit dan ujung jari kaki bertemu. Jadi Bapak jalan, ya, mengikuti jalan lurus. Oke, putar balik. Oke, baik. Pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan finger to finger. Jadi pasien kita minta untuk menunjuk hidungnya sendiri, kemudian meluruskan tangan. Oke, lagi, lakukan dengan cepat. Oke, kemudian dilakukan dengan tangan sebelahnya. Oke, lakukan dengan cepat. Lagi. Oke. Berikutnya adalah tes diadokinesis. Pasien dengan posisi tangan lurus di depan paha,
kemudian salah satu tangannya terbuka, posisi supinasi. Kemudian pasien diminta untuk melakukan gerakan pronasi dan supinasi secara bergantian seperti ini. Oke, terus dilakukan dengan cepat. Ya, kita melihat apakah ada gangguan koordinasi pada pasien. Oke, cukup. Jika pasien tidak mampu melakukan gerakan ini disebut ada gangguan atau dysdiadokinesis.